Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alal ghaniyyil haqqal ma'lum wa hatsal mu'minina as-shadaqata lis-sa'ili wal mahrum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-hayyul qayyum wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul ma'sum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum li ahlil ardi masabihu wa nujum. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Inayah yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita bisa kumpul bersama-sama di ruangan Masjid Jami' Al-Inayah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan ekonomi manusia. Ada yang Allah anugerahkan kekayaan yang besar. Ada juga yang Allah anugerahkan yaitu kekayaan yang pertengahan. Ada yang Allah berikan rezeki yang sedikit. Jadi manusia itu dalam tingkatan ekonomi, dalam tingkatan rezeki berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Hadirin, sudah pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin ketika Allah menciptakan sesuatu tidak ada hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya ketika terjadi perbedaan ekonomi pada setiap manusia. Di antaranya agar setiap masing-masing saling membutuhkan. Si kaya butuh tenaga si miskin, si miskin butuh rezeki dari si kaya. Dan gak mungkin orang kaya mengerjakan urusannya sendirian. Pasti dia butuh orang-orang yang bisa membantu dia dalam segala hal. Gak ada saudara-saudara dunia ini dikerjakan sendirian, gak ada. Selalu ada hubungannya dengan orang-orang lain. Maka disinilah hikmah adanya orang kaya dan orang miskin. Si kaya butuh tenaga si miskin butuh rezeki dari si kaya. Ada lagi hikmah yang lain, yaitu dengan adanya perbedaan tingkatan ekonomi manusia, maka si kaya berkesempatan untuk bersedekah kepada si miskin. Apa jadinya dunia ini kalau semuanya orang kaya, nggak ada yang miskin, pasti roda kehidupan tidak berputar. Kemudian bagi si kaya tidak ada tempat untuk bersedekah karena nggak ada yang menerima. Saudara, bisa saja terjadi hal itu. Ini diterangkan di dalam suatu hadis
yang berbunyi tasaddaqu fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun. Nabi bersabda, bersedekahlah kamu, sesungguhnya nanti akan datang suatu zaman, yamsir rajulu bisadaqatih, seseorang membawa sedekahnya untuk diberikan kepada orang yang butuh. Apa yang terjadi? Fala yajidu man yakbaluha, si kaya tersebut enggak mendapatkan orang yang menerima sedekahnya, karena semua orang dalam keadaan tidak butuh. Mungkin ini terjadi kapan kita tidak tahu, saudara-saudara. Yang penting Nabi telah menyampaikan berita bahwa akan datang suatu zaman di mana orang kaya ketika bersedekah tidak ada yang menerima, karena semua manusia dalam keadaan sejahtera. Ada nih orang yang ditemui oleh si kaya. Yaqulur rajul, lau ji'ta bil amsi laqabiltuha. Ada seseorang yang ditemui oleh si kaya, dia berkata, coba kamu datang kemarin, saya terima sedekah kamu. Fa ammal yaum fala hajatali. Adapun sekarang saya enggak butuh sedekah. Begitu saudara-saudara, ya, ini menggambarkan begitu hebat ekonomi yang akan datang. Sampai-sampai kalau kita mau bersedekah, nggak ada yang nerima. Hadirin saudara-saudara, yang penting kalau sekarang masih banyak yang menerima, ya. Masih ada kesempatan bagi orang-orang yang memiliki rezeki lebih untuk bersedekah. Saudara, memang kan di dalam Islam kita disuruh saling membantu. Si kaya membantu si miskin dengan bermacam-macam cara. Di antaranya dengan cara dia berzakat, diberikan kepada orang miskin, atau dengan cara dia bersedekah. Saudara, bersedekah kepada orang miskin, termasuk juga janda-janda, itu pahalanya sangat besar. Bahkan pahalanya melebihi seseorang yang setiap malam sembahyang tahajud. Dengarkanlah sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari Muslim, yang berbunyi, as-sa'i alal armalah, orang yang berusaha membantu para janda, wal miskin, membantu orang miskin, pahalanya bagaimana? Diterangkan kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah. Tinggi sekali kedudukan orang yang bersedekah kepada orang miskin. Itu pahalanya saudara-saudara disamakan oleh Nabi seperti orang yang berperang di jalan Allah. Kita tahu berperang itu biasanya taruhannya nyawa, ya, bisa-bisa dia mati syahid dalam peperangan. Tapi ini Anda tidak usah perang, lebih-lebih di masa sekarang, masa damai, ya. Maka kita ada kesempatan untuk mendapat pahala berperang. Caranya bersedekahlah kepada orang miskin. Begitu saudara-saudara. Kemudian dikatakan lagi di dalam hadis, au qala kal qaimil ladzi la yaftur, atau orang yang bersedekah kepada orang miskin, kepada janda, pahalanya seperti orang yang sembahyang tahajud setiap malam. Sembahyang tahajud setiap malam cukup berat saudara-saudara. Tapi ini dapat diraih dengan kita bersedekah kepada orang miskin dan kepada para janda. Jadi ini satu kesempatan, satu momentum yang bagus untuk kita bersedekah agar meraih pahala yang begitu besar. Padahal kerjaannya enteng. Bersedekah, pasti yang namanya bersedekah dengan uang yang ada. Jadi mudah saudara-saudara. Tapi walaupun itu mudah bersedekah, pahalanya begitu besar, ya, melebihi dan menyamai pahala orang berperang, melebihi dan menyamai orang yang bersembahyang tahajud. Ada lanjutan hadis berbunyi, wa qasaim alladzi la yuftir. Orang yang bersedekah diumpamakan oleh Nabi seperti orang yang berpuasa sunat setiap hari. Ini lebih berat lagi, karena kan sifat manusia maunya makan, minum tanpa batas.
puasa berat, tapi saudara-saudara, Anda bisa meraih ini. Pahala puasa sunat setiap hari. Walaupun tidak berpuasa, caranya bersedekah kepada orang miskin, kepada para janda. Begitulah saudara-saudara, dahsyatnya sedekah di dalam agama Islam. Saudara, ada hadis Nabi yang lain, yaitu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu Nabi sabdakan tentang sedekah juga. Beliau bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan." Yang maksudnya, tidaklah setiap pagi seseorang berada kecuali ada 2 malaikat yang turun. Setiap hari, khususnya setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, berkata salah satu dari malaikat tersebut, Allahumma a'ti khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang memberi, berikanlah ganti. Ini saudara-saudara merupakan suatu pahala yang besar yang diberikan oleh Allah, sampai-sampai malaikat pun mendoakan, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang mengeluarkan, berikanlah ganti. Minimal ganti pahala, itu minimal. Dan itu di akhirat. Bisa juga diganti saudara-saudara di dunia. Allah berikan keberkahan di dalam hartanya. Allah berikan kebahagiaan dan ketentraman batin. Allah jauhkan dari bala dan bencana. Bahkan ada hadis mengatakan, nanti ketika dia meninggal dunia, kuburannya tidak panas. Karena ada AC-nya, itulah sedekahnya saudara-saudara. Bukan main hebatnya orang yang bersedekah. Begitu tinggi dan begitu besar kedudukannya. Maka saudara-saudara, jangan sampai absen. Jangan sampai enggak bersedekah. Ada lagi tuh hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan bersedekah. Nanti di hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah mereka dihidupkan kembali dari alam kubur, mereka berkumpul di suatu lapangan. Digambarkan matahari begitu dekat dan sangatnya dan panasnya begitu panas. Tapi saudara-saudara, bagi yang bersedekah, dia punya naungan. Ini yang disebut kullu mri'in fi dhilli shadaqati. Setiap orang nanti bernaung di hari kiamat dengan sedekahnya, hatta yubsala bainan nas, sampai nanti ada pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum ada pemeriksaan oleh para malaikat terhadap manusia, maka yang punya sedekah bisa bernaung dengan sedekahnya. Itu keuntungan nanti di akhirat. Jadi kalau begitu, keuntungan kita bersedekah duniawi dan ukhrawi. Bahkan saudara-saudara, jasmani dan rohani. Insya Allah orang yang bersedekah jauh dari bala. Seandainya Allah berikan bencana, Allah berikan jalan keluar. Jadi badannya sehat insya Allah. Begitu. Kemudian batinnya saudara-saudara menjadi tenang. Karena suka memberi. Saudara, nggak ada istilah bangkrut orang yang suka memberi. Justru akan makin bertambah dan makin bertambah. Yang bangkrut itu yang main judi, itu bangkrut. Tapi yang bersedekah kita nggak pernah dengar. Ya. Mereka akan mendapatkan keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Saudara, kalau kita bersedekah itu hendaknya ya jangan sampai kita ada niat yang buruk. Pernah dulu saya sampaikan dalam khutbah, ya niat keikhlasan. Itu yang paling pokok. Ya. Kalau tidak ikhlas, ya, ingin mendapat perhatian, ingin didengar namanya, ingin dipuji, ingin dilihat, maka sia-sialah sedekahnya. Jadi sedekahlah dengan memakai ilmu, dengan memakai cara. Itulah cara agama. Dan juga ini bukan saja yang ditekankan bersedekah orang kaya,
Si miskin pun bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Jangan pernah absen. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqun nar walau bisikki tamroh. Jauhilah siksa neraka walaupun bersedekah dengan sebelah korma. Berapa sih harga sebelah korma? Pasti murah, saudara-saudara. Ini tujuannya mendorong kepada orang-orang miskin untuk juga bersedekah, bukan hanya menjadi penonton saja atau penerima. Dia pun bisa bersedekah. Bisa jadi saudara-saudara, orang miskin ketika bersedekah pahalanya lebih besar daripada orang kaya. Padahal orang kaya mengeluarkan jutaan. Orang miskin hanya mengeluarkan 1.000, 2.000. Kok lebih besar pahala si miskin? Karena si miskin ini kan di rumahnya nggak punya uang lagi, dikeluarkan. Tapi kalau si kaya dikeluarkan jutaan, uangnya di bank masih miliaran, saudara-saudara. Jadi kalau begitu, jangan menunggu bersedekah ketika kita kaya. Jangan, saudara-saudara. Kapan ada kelebihan sedikit, kita sedekahkan uang kita. Kita bantu orang-orang miskin. Kita bantu para janda. Kita bantu anak-anak yatim. Maka dengan demikian, insya Allah, mereka insya Allah mendapat rezeki dari kita. Kita pun saudara-saudara mendapat rezeki dari Allah. Ada hadis qudsi kalau nggak salah yang berbunyi, amfik yumfak alaik. Keluarkan, Allah akan keluarkan lagi buat kamu. Begitu janji Allah. Keluarkan rezeki kamu, Allah akan keluarkan lagi, memberikan kepada kamu. Walhasil sangat didorong di dalam agama Islam orang bersedekah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita yang banyak, yang halal, agar kita bisa bersedekah kepada sesama kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.